Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Pak. Ya, Mas Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, ya sebelum dimulai dipersilakan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Oke, apa file PDF sudah dapat dilihat di layar nggih? Sudah, Pak. Ya, nanti kalian juga bisa sambil download ya di Sipedar juga sudah ada. Kalau misal dirasa kurang jelas, misal melihat dari layar yang saya share screen di sini. Jadi pertemuan ke-14 ini menggantikan sebagai pertemuan yang waktu hari Rabu tanggal merah ya. Nah, di sini kita belajar integral lipat ya atau integral rangkap. Ya mungkin ini integral seperti ini belum pernah kalian temui saat sekolah ya, karena kalau di sekolah hanya integral biasa gitu ya, cuma satu integral aja. Tapi kalau sekarang tuh di sini kita belajar integral lipat 2 dan juga lipat 3 atau rangkap 2, rangkap 3. Jadi konsepnya sama dengan integral pada umumnya. Kalian tinggal integralkan pertama ya, fungsi pertama, terus hasil integralnya kalian integralkan lagi sebenarnya. Nah, tapi kan kita tidak hanya langsung ini loh rumus integralnya dan seperti itu ya. Ya, tapi kita perlu asal usulnya begitu ya. Jadi kenapa sih muncul integral lipat 2 begitu. Nah, kalau integral lipat 1 kan yang kalau kalian pelajari di semester ini di sebelum UTS itu kan menyatakan luas ya, bisa berawal dari luasan daerah yang dibatasi oleh suatu kurva, kemudian dipartisi menjadi beberapa bagian. Sehingga muncullah konsep integral. Atau dari volume benda putar, jadi kurva itu diputar mengelilingi sumbu X atau mengelilingi sumbu Y ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu juga konsep integral atau aplikasi dari integral. Tapi kalau di sini integral lipat itu awalnya itu di sini fungsinya itu adalah fungsi dua variabel ya. Jadi fungsi dua variabel itu misalkan saya punya z sama dengan fx, y. Biasanya kan kalian fx aja, tapi di sini variabelnya ada dua, yaitu x sama y. Dengan variabel tak bebasnya itu adalah z ya. Nah, jadi dia kalau bentuknya fx, y, maka dia berupa bidang. Nah, saya punya bidang fx, y warna biru ini, kalian proyeksikan terhadap bidang XY, nah maka akan diperoleh suatu daerah R ya yang dibatasi oleh X-nya dari A sampai B, Z-nya, Y-nya dari C sampai D. Nah ini, sehingga kalau saya partisi bidang luasan R itu, saya partisi kecil-kecil menjadi kotak-kotak seperti persegi ini. Ketika saya ambil satu, kita proyeksikan atau kita tarik ke sumbu Z, akan terbentuk balok ya. Nah, akan terbentuk balok satu balok dulu, karena ini dari titik yang ini. Nah, ini kan adalah volume, nanti bisa dicari volumenya, yaitu apa? Panjang kali lebar kali tinggi, begitu. Nah, itu baru satu. Nah, kalau semuanya kita cari, maka akan membentuk seperti ini. Ya, jadi tumpukan para balok ditumpuk gitu. Nah, masing-masing dicari volumenya satu-satu. Nah, nanti kalian jumlahkan. Nah, karena ada konsep menjumlahkan dan juga nanti kalau baloknya diperkecil, artinya partisinya tuh diperkecil yang misalnya hanya berupa titik ya, akan semakin rapat, akan semakin mendekati sebenarnya volume benda itu. Ya. Nah, jadi secara umum ya, kalau misalkan kita rumuskan, jadi kalau misalkan kalian punya fungsi Z sama dengan fx, y, fungsi dua variabel,
yang dapat diintegralkan pada persegi panjang R, di mana R itu adalah suatu persegi panjang yang batasnya itu dari A sampai B, ya, Y-nya dari C sampai D, atau bisa ditulis dalam bentuk siku A, B kali dengan siku C, D. Nah, kalau dilambangkan dalam integral, maka A sama B itu di sebelah kiri, ya, paling kiri itu, karena posisinya dia di kiri. Sedangkan C sama D, dia posisinya di sebelah kanannya A sampai B. Jadi ini integralnya lipat, karena double integral, integral. Sebelumnya kan kalian hanya satu saja. Cara mengerjakannya kalian tinggal ini ya, C sampai D ini diintegralkan dulu hasilnya apa terhadap DY. Setelah itu kalian integralkan terhadap dx. Nah, di sini saya contohkan, hitunglah integral lipat ya dari x kuadrat y dA, di mana R-nya itu adalah x dari 0 sampai 3, y-nya dari 1 sampai 2. Atau ditulis dalam bentuk 0,3 kali dengan siku 1,2. Kalau dituliskan dalam integral rumus tadi ya yang di atas, maka 0 sampai 3 ya sebagai x, ini yang 1 sampai 2, fungsinya adalah x kuadrat y dy dx, begitu. Sehingga ini diintegralkan 1 sampai 2 x kuadrat y dy, yang ini integralkan terhadap x. Nah, yang ini x kuadratnya kan bisa keluar ya, karena ini terhadap dy. Dikeluarkan aja, jadi kita fokus integralkan si y. Integral dari y ya dy kan y kan pangkat 1, diintegralkan kan masih ingat ya, jadi 1 tambah 1 per 1 tambah 1, jadi y pangkat 2 per 2, terus setengah y kuadrat. Kalian masukkan 2-nya, berarti jadi setengah kali 2 kuadrat, dikurangi 1-nya dimasukkan, setengah kali 1 kuadrat. Sehingga jadi 2 kuadrat 4 dibagi 2, 2. Setengah kali 1, setengah. Nah, ini x kuadratnya. 2 dikurangi setengah kan x kuadrat. 2 dikurangi setengah kan 3 per 2. Nah, x kuadratnya tetap. Nah, sehingga ini akan menjadi integral yang biasa kalian cari, yaitu cuma satu variabel, yaitu 0 sampai 3, 3 per 2, x kuadrat dx. Itu 3 per 2, x kuadrat, ya, diintegralkan, maka jadi 3 per 2, x pangkat 3 per 3, ya, dari 0 sampai 3. Sehingga jadi x pangkat 3, ini kan 3-nya habis, per 2, ya, dari 0 sampai 3. Diperoleh, 3-nya dimasukkan aja, berarti jadi 3 pangkat 3 per 2 dikurangi 0 pangkat 3 per 2. Sehingga hasilnya adalah 27 per 2, karena 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, sekarang kasus lain ya. Kalau sebaliknya di sini fungsinya itu misal C sampai D dulu, baru A sampai B. Berarti C sampai D-nya yang di luar. Kalau tadi kan A sampai B-nya di luar. Ini cuma dibalik. Ini juga sama saja. Berarti nanti integral dari C sampai D, kurung buka, integral dari A sampai B, fx y dx dikerjakan dulu, baru hasilnya nanti diintegralkan terhadap dy. Jadi konsepnya sama. Nah, soal yang tadi barusan itu kita coba kerjakan. Nah, kita kerjakan ya, integralkan, sehingga jadi 1 sampai 2, 0 sampai 3, x kuadrat y dx dy. Nah, ini diintegralkan terhadap dx dulu, berarti yang y bisa keluar ke sini, x kuadratnya kita integralkan, x kuadrat kalau diintegralkan kan sepertiga x pangkat 3, ya. Kemudian dimasukkan ya, x-nya diganti 3, sehingga jadi sepertiga kali 3 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3. Y dy. Nah, ini kan 27 per 3 kan 9, ini 0, berarti 9 y dy. Habis itu kalian integralkan, berarti integral dari 9y itu kan 9y kuadrat per 2 ya, karena ini pangkat 1 tambah 1 per pangkat 1 tambah 1. Jadi 9y kuadrat per 2. Kemudian dimasukkan 1-nya sama 2-nya. 2-nya dulu, berarti 9 kali 2 pangkat 2 per 2 dikurangi 9 kali 1 per 2.
diperoleh 36/2 min 9/2. 36 itu adalah 36 dikurangi 27 itu adalah 36 dikurangi 9 itu adalah 27. Ya, jadi 27/2. Artinya bahwa hasilnya itu kan sama ya, sama dengan yang di atas tadi ya, ketika kalian menggunakan yang C sampai D dulu atau dari A sampai B dulu itu hasilnya sama. Kenapa bisa sama? Karena ada yang menjamin, namanya teorema Fubini. Jadi teorema Fubini itu, misalkan kalian punya fungsinya kontinu pada suatu persegi ini, ya, A, persegi panjang A sampai B, C sampai D, atau ditulis dalam bentuk AB cross CD, maka integral lipat AB, CD, fx, y, dy, dx itu sama nilainya dengan ketika CD dulu ya. Jadi CD sampai AB, fx, dx, dy. Itu sama asalkan f-nya kontinu. Nah, fungsi kontinu itu apa? Itu fungsi yang dulu ya di semester 1 itu fungsi yang memenuhi setiap elemen setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jarak dari x, c itu kurang dari delta, maka jarak dari fx min fy kurang dari epsilon ya. Dulu ada syarat kontinu ada 3. Nah, yang pertama bahwa kalau dimasukkan itu nilainya ada, yang kedua limitnya ada, yang ketiga limitnya sama dengan nilai fungsi yang dimasukkan. Nanti dibuka lagi catatan. Oke, sekarang ini ada contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini di sini misalkan kalian kan x min 3y kuadrat ya, di mana x-nya dari 0 sampai 2, y-nya dari 1 sampai 2. Nah, sehingga di sini karena x min 3y kuadrat itu kontinu, fungsi kontinu, sehingga untuk mencarinya kalian bebas ya, mau 0 sampai 2 dulu atau 1 sampai 2 dulu boleh, silahkan. Yang penting harus sesuai karena ini batasnya nih. 0 sampai 2 itu berarti miliknya dx tuh. 0 sampai 1 sampai 2 itu miliknya dy tuh. Makanya kan ini 1 sampai 2 dy dulu. Terus harus hati-hati ya, jangan asal dy dx atau dx dy, tapi harus diperhatikan kalau yang di dalam itu adalah batasnya y, ya berarti di sini dy. Luar batasnya ya miliknya luar. 0 sampai 2 kan miliknya x, maka yang di luar adalah dx. Gitu ya, jadi harus sesuai. Nah, ini diintegralkan ya, x diintegralkan kan terhadap y ya, berarti jadi xy. Ya, karena x-nya kan dianggap konstanta kalau diintegralkan terhadap y. Sedangkan 3y kuadrat diintegralkan terhadap y, maka jadi y pangkat 3/3. Nah, nanti kan habis ya 3 kali 3. 3 kali per 3 kan habis, jadi tinggal y pangkat 3. Setelah itu baru di apa namanya itu dimasukkan y-nya, 2-nya masuk, kemudian dikurangi dengan yang 1 masuk, sehingga diperoleh ini. Ini kemudian diintegralkan terhadap x. Ya, sehingga hasilnya adalah min 12. Nah, itu apa namanya? Kalau misalkan kalian mau pakai cara yang satunya ya, ini kan batasnya dari 0 sampai 2 dulu. Nah, kalau yang sekarang yang satunya itu dibandingkan 1 sampai 2 dulu. Nah, kan hanya dibalik ininya ya, ininya juga dibalik juga. Kalau ini kan dy dx yang atas, nah yang ini tuh kan dx dy. Jadi harus sinkron gitu. Sehingga yang ini dikerjakan dulu 0 sampai 2. Kemudian apa namanya itu ini diintegralkan 0 sampai 2 ya. Berarti terhadap dx, berarti x kan diintegralkan jadi x kuadrat y. X kuadrat per 2, maaf. Nah, 3y kuadrat diintegralkan terhadap dx itu kan jadi kan ini y kuadrat itu kan konstanta. Artinya nggak ada x-nya. Anggap aja angka. Kalau diintegralkan, kalau angka kan tinggal nambahin x, berarti jadi 3x y kuadrat. Baru dimasukkan x-nya 2 sama 0. Kalau dimasukkan 2, kemudian dimasukkan 0, dikurangi, nanti hasilnya ini. Habis itu kalian integralkan terhadap y. Nah, kemudian dimasukkan batas 2 sama 1-nya diperoleh
nilainya juga min 12. Jadi mau bentuknya 0 sampai 2, 1, 2 ya, atau bentuknya 1 sampai 2, 0, 2, hasilnya sama. Kenapa? Karena ada teorema Fubini yang menjamin karena mereka fungsinya kontinu. Begitu. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Terutama masalah integral itu. Mengintegralkannya yang bagian poin ini nih, yang tadi kan ya, yang posisi di sini ya Mas Mbak ya. Kenapa ini X kok diintegralkan jadi XY? Karena ini integralnya terhadap Y, dy. Sehingga X itu konstanta. Sehingga kalau diintegralkan jadi XY. Begitu. Kalau 3Y kuadrat karena terhadap Y ya biasa ini integralnya. Jadi Y pangkat 3 per 3 ya, dikali 3 kan jadi Y pangkat 3. Nah, terus kenapa yang ini tuh, ini terhadap DX, kenapa hasilnya? Ini kan bisa ya X kuadrat per 2. Kenapa yang ini jadi min 3 Y kuadrat X? Nah, karena ini kan konstanta dianggapnya, karena diintegralkan terhadap X. Sehingga ditambahkan X aja, dari 3X. Sampai di sini, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Halo Mas Ahmad Fauzi. Iya, Pak. Paham tidak? Agak-agak meruwet, Pak. Gimana ya? Ya nanti dipahami lagi ya, dibaca lagi ya. Iya, Pak. Muhammad Aris. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Halo Muhammad Aris, ada yang mau ditanyakan? Ya, matanya Pak itu yang kayak 0 sampai 2 terus 1 sampai 2 yang dibalik-balik sama DX itu gimana? Kurang jelas itu tadi, Pak. Jadi kan ini kan karena fungsinya kontinu ya, jadi mau menunjukkan teorema Fubini bahwa kalau A sampai B, C sampai D, F, X, Y, dy dx. Kenapa ini dy dx, Mas? Karena A sampai B, sorry dulu, yang ini dulu. Karena C sampai D itu kan batas Y, dy nih. C sampai D kan miliknya ya, Mas, ini. C sampai D. Makanya yang di dalam C sampai D itu dy. Yang di luar AB itu batasnya X, yaitu X dari A sampai B. Makanya di luarnya DX. Begitu juga yang ini. Ya, ini tuh nilainya sama, Mas. Mau AB dulu atau CD dulu, ini nilainya tuh sama. Ya, tapi kan hati-hati. Nah, walaupun sama, harus disesuaikan sama DX dy-nya. CD ini kan miliknya Y. Y dari C sampai D kan. Maka CD itu kan luar, berarti dy di luar. Karena AB, nah AB kan dia di dalam miliknya X, A sampai B. Berarti di sini jadinya DX. Kan beda ya Mas ya nih. AB, CD, DY, DX. CD, AB, DX, DY. Nah sekarang kamu terapkan ke contoh soal. Nah pas di sini kasusnya, kan ini nih. X-nya itu 0 sampai 2. Y-nya itu 1 sampai 2. Jadi kasus yang pertama ini kan mau menunjukkan rumus yang tadi gitu. Berarti yang ini kan jadi 0 sampai 2, 1 sampai 2 ya, ini berarti dy dx. Kenapa? Karena kan 1 sampai 2 kan miliknya Y tuh. Makanya dia dy di dalamnya. 0 sampai 2 miliknya X jadi dx. Begitu juga sebaliknya. Kalau di sini 1 2 dulu baru 0 2. Nah, 02 ini kan miliknya X, berarti DX di dalam. Yang di luar berarti DY. Paham nggak Muhammad Aris? Paham, Pak. Ya. Oke, ya nanti yang lain boleh bertanya ya di sekitar ataupun di sini langsung. Kita lanjut dulu ya, supaya nanti rekamannya tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak, jadi nanti kita bisa stop
untuk rekaman dulu, karena nanti kita bisa diskusi. Nah, sekarang tadi kan daerahnya itu persegi panjang, Mas Mbak. Nah, ketika digambar itu kan di gambar itu kan ini daerahnya R-nya itu berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana kalau sekarang kita coba daerahnya itu berbentuk umum. Daerah umum ini D yang bentuknya kayak seperti ini. Nah, seperti apa mencari luasnya ataupun mencari integralnya. Nah, nanti daerah umum itu dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama kalau dia daerahnya tipe 1 itu bentuknya sumbu X. Jadi dia terhadap sumbu X ya yang tetap. Artinya di sini A sampai B ini X-nya, ini A sampai B atau bentuk seperti ini A sampai B. Ada dua fungsi. Nah, begitu. Sehingga di sini D-nya itu kan berarti A sampai B. Nah, Y-nya itu kan batasnya dari G1 sampai G2. Nih, G1 sampai G2. Nih, G1 sampai G2 ya. Nah, sehingga di sini integralnya itu atau untuk mencari integral lipatnya itu adalah A sampai B, berarti kan miliknya X, makanya di luar DX. Terus G1 sampai G2, Fxy, dy. Nah, sedangkan kalau daerah umum yang kedua, bedanya apa? Kalau sekarang yang tetap itu yang sumbu Y. Jadi C sampai D itu tetap, tapi yang berupa fungsi itu adalah yang X, yaitu H1 sampai H2 ya. Nah, atau bentuknya seperti ini. Jadi intinya itu ada dua jenis. Sehingga ketika pakai daerah umum tipe 2, itu integralnya itu berarti kan dari C sampai D, kemudian H1 sampai H2 ini sebagai batas X, dx, dy. Nah, lebih jelasnya diperhatikan contoh berikut ya. Salah satu kegunaan untuk integral lipat itu untuk menentukan volume. Ya, volume ya, karena volume ini tidak harus diputar. Makanya ini keunggulan dari, kalau yang integral 1 kan integral yang biasa itu kan kalian kalau mau mencari volume itu kan harus diputar dulu terhadap sumbu X atau sumbu Y bendanya. Jadi benda-bendanya yang bentuknya harus lengkung gitu. Kalau yang ini bebas, tidak harus lengkung. Nah, di sini cari volume benda di bawah paraboloida, yaitu fx, y, x kuadrat tambah y kuadrat, dan di atas daerah bidang xy yang dibatasi oleh y sama dengan 2x dan y sama dengan x kuadrat. Kalau digambar seperti ini, kira-kira ya. Nah, ini batasnya, karena tadi kan batasnya y sama dengan 2x sama y sama dengan x kuadrat. Jadi kan dari sini kamu dapat batas x dari berapa sampai berapa kan. Nah, caranya berarti kan dari 0 sampai 2. Nih, 0 sampai 2 x-nya. Y-nya berarti dari x kuadrat sampai 2x. Yang melengkung kan x kuadrat, yang lurus itu kan x kuadrat. 2x ya. Sehingga pas dimasukkan ke rumus, menjadi apa? Integral dari 0 sampai 2. X kuadrat sampai 2x. Fungsinya x kuadrat tambah y kuadrat dy dx. Nah, karena kan dx-nya itu 0 sampai 2, berarti yang luar dx. Nah, ini diintegralkan terhadap y, ya, berarti x kuadratnya konstanta. Dianggap konstanta, sehingga ini angka x kuadrat itu. Maka kalau diintegralkan terhadap y, maka jadi x kuadrat y. Tapi kalau y kuadrat itu variabel. Kenapa? Karena integralnya terhadap y. Sehingga kalau diintegralkan, maka menjadi y pangkat 3/3. Dimasukkan ya dengan proses ini, diperoleh ini. Nah, ini nanti kalian hitung biasa. Setelah itu baru kalian integralkan terhadap x, sehingga jadi ini. Dimasukkan batas 0 sama 2-nya, sehingga diperoleh 216/35. Itu volumenya. Nah, ini ada cara lain untuk mengerjakan daerah tadi ya. Cara lainnya yaitu dengan cara kalian pakai tipe 2. Kalau tadi kan pakai tipe 1. Nah, kalau kita lihatnya tipe 2, berarti nanti pakai batas Y. 0 sampai 4 berarti batas Y-nya. Fungsinya nanti juga harus diubah ke bentuk Y. 2x jadi x sama dengan setengah Y. X kuadrat jadi x sama dengan akar Y. Nah, diperoleh sehingga menjadi ini. 0 sampai 4, setengah Y sampai akar Y. Ya, dimasukkan ke rumus integral itu. Sehingga ini diintegralkan terhadap x dulu, berarti x kuadratnya kan variabel, maka jadi x pangkat 3/3.
Sedangkan Y kuadratnya itu kan konstanta sekarang, karena ini diintegralkan terhadap X, sehingga jadi Y kuadrat X. Batasnya dari akar Y sama setengah X. Dimasukkan ini, sehingga diperoleh seperti ini, diintegralkan terhadap Y, sehingga hasilnya sama, 216 per 32. Jadi satu soal dikerjakan oleh dua cara yang berbeda, ya, tipe 2 sama tipe 1. Kalau tipe 1 yang dilihat itu sumbu X-nya, batas X-nya yang tetap, yang angka. Nah, tapi kalau cara 2 yang dilihat itu adalah sumbu Y-nya, berarti batas Y yang angka, itu Y-nya dari 0 sampai 4. X-nya yang fungsi. Tapi harus diubah dulu. Monggo kalian lebih cenderung yang mana. Nah, yang terakhir ya, pada perkuliahan hari ini, kita belajar tentang integral lipat 3 atau triple integral. Nah, jadi integral lipat 3 itu sebenarnya berarti variabelnya ada 3. Nah, berupa balok seperti ini. Jadi nanti X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D, dan Z-nya dari R sampai S. Nah, nanti untuk mencarinya itu tinggal ini. Sesuaikan ya. DX, ini kan batasnya itu adalah AB nih. X itu kan A sampai B, berarti A sampai B, DX di dalam, paling dalam. Yang tengah-tengah, C sampai D, itu kan DY. Itu C sampai D kan D, berarti DY di tengah. Yang di luar itu Z, S sampai R, berarti R sampai S, ini berarti DZ. Contoh, ini yang terakhir banget ya. Ini lipat 3. Jadi di sini integral lipat 3 dari X, Y, Z pangkat 2 dv. Ini fungsinya 3 variabel. Berarti kan di sini di mana batasnya tuh dari 0 sampai 1, yang 1 sampai 2 batas Y-nya, dan Z dari 0 sampai 3. Sehingga untuk mencari volumenya, maka menjadi integral lipat dari 0 sampai 3, min 1 sampai 2, 0 sampai 1. 0 sampai 1 miliknya dx, min 1 sampai 2 miliknya dy, dz itu 0 sampai 3, makanya dia paling luar. Nah, ini diintegralkan. Jadi kalian caranya sama. Integralkan terhadap X dulu. Berarti X yang lainnya didiamkan, biarkan. X yang diintegralkan berarti X kuadrat per 2. Nah, kali Z kuadrat. Kemudian dimasukkan X-nya 1 sama X-nya 0 diperoleh ini. Kemudian ini diintegralkan terhadap Y. Jadi hanya Y yang diintegralkan. Z-nya tetap. Berarti jadi Y kuadrat per 2 kali 2 jadi per 4. Z pangkat 2. Kemudian dimasukkan batas Y-1 sama Y2 diperoleh ini. Nah, ini diintegralkan lagi terhadap Z. Nah, sehingga jadi Z pangkat 3 per 4 sama dengan ini dimasukkan batasnya jadi 27 per 4. Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Dikurangi 0. Nah, jadi itu Mas Mbak, pertemuan hari ini sebenarnya kita belajar tentang integral integral lipat ya. Ya pengalaman buat kalian, memang harus ada proses ya, kalian nanti mencoba atau memahami lagi ya secara mandiri, atau misal bisa juga mencoba diskusi melihat latihan-latihan yang ada di sana begitu, sehingga harapannya bisa tambah paham gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?